Ih, halo ini saya sendirian ya? Halo, ini gimana sih? Mana teman gue? Selamat sore, Good News Family dan Youters semuanya. Ini kenapa punya apa yang sedih kurang kenceng ya rasanya? Kembali lagi nih bersama kita di DTS TikTok Session, let's talk about it. Sama aku Farel. dan aku temennya Farel. Nah, siapa kak namanya? Asik. Kita molor 1 jam ya. Hari ini kita spesial ya. Terima kasih teman-teman. Spesial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa tuh kak? Boleh dijelasin nggak sih kak? Kenapa ya kok molor 1 jam ya? Terima kasih Aku juga kepada reschedule nih. terima kasih kepada teman-temanku terkasih. Terima kasih kepada Ya, partner saya ya. karena sudah menuruti permintaan saya untuk DTS hari ini spesial mulai jam 6 sore sampai jam 6 sore 7. besok. Oh, enggak ya, Enggak jam dong. 7 aja Jam 7. spesial. Betul. Jadi karena Hasti ini sibuk banget. Aduh, ya Kerjanya ampun. sibuk banget. Kerjanya tuh Jangan benar-benar dibuka gitu dong. harus cari duit yang banyak Amin. gitu ya. Ya, amin, amin, amin. Gitu deh. Itu Jadi deh. Jadi kita hari ini mulainya spesial jam 6 sore. jam 6 sore. Teman-teman yang mungkin molor juga. Ya, Biasanya. kakak deketin dikit dong mic-nya kak. Deketin. Cut. Nah, gitu. Nggak bisa, Pak. Nah, udah, nggak apa-apa, nggak apa. Nah, pokoknya Baik, tarik baik. aja. Nah, gitu. Betul ya. Better, better. Ini coy. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti ininya di Oke deh. Oke deh, gitu. Pokoknya, jadi ya karena ada keperluan ya kak ya, Iya, ada betul. keperluan. Jadi yang udah nungguin kita dari jam 5 tadi. Sik udah banyak Ini, banget tuh. iya makanya ini mana ya di TS ya gitu ya. Farhal sama Asin mana ya gitu kan. Udah So banyak, iya banget gue. udah banyak banget ya yang nungguin ya. Nah, ini saatnya kita tidak meninggalkan teman-teman guys. Hari ini kita menemani teman-teman Betul. ngomong aja. Ya itu dia. Jadi kembali lagi di DTS ya. Kita akan ngobrolin topik-topik yang seru ya seputar hubungan nih bulan ini nih. Ya. Seru banget ya kan, Valentine. Dan ini pertama kalinya di DTS guys. Ini Mas, hari ini spesial sekitar jam 6 sore dan hari ini juga season yang Spesial spesial ya. Season karena spesial. series guys. Ini melanjutkan dari yang kemarin. Betul. Ini kita masuk ke episode kedua ya. Episode kedua, Ke part, part part 2. 2 dan Real. bersama dengan narasumber yang sama. Pokoknya kita lanjut part 2. Iya. Narasumbernya sama, guys. Ini pertama kalinya di TS narasumbernya 2 kali sama berturut-turut Ada maksudnya. keduanya. Tuh Betul. guys. Saking serunya ya, guys. Saking serunya. Emang Betul. kalau bahas hubungan tuh selalu seru guys. Ya nggak sih? Betul. Ya nggak sih? Betul, betul. Sangat Itu dia. sangat langsung semangat banget gitu. Iya. Hujan terabas gitu. Wes, mantap. Dan hari ini kita walaupun part 2 ya, tapi kita punya topik-topik yang tetap spesial ya, walaupun mungkin ya sebenarnya hampir-hampir sama ya. Mirip-mirip Ini sama yang kalau kemarin. kayak gini gak ada suaranya, guys. Jadi aku lihatnya dari sini ya. Iya, ya, nggak apa-apa, aman aja, aman. Ya lu lihat gue Iya, soalnya. iya. Aku gini aja lah. Ya, hari ini kita tetap membahas topik soal hubungan, walaupun Yes. mungkin topiknya beda ya. Yang judulnya apa, Kak? Oh, aku. Ya, nggak, oh, iya. Nah, makanya nanti kamu bingung. Biasanya kamu yang nyebutin. Iya, Ya, bener silakan Kak. sering. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa, monggo. Jadi hari ini topik menarik kita pada sore menjelang malam ini adalah Prepared Not Perfect. Hmm, Subtemanya adalah Growing Before God Sends. itu dia. Artinya apa? Jawab dong. Oh, Yang artinya. jadi kita tuh apa ya, prepare tuh kayak kayak Persiapan. dipersiapkan ya, mempersiapkan, Dipersiapkan. dipersiapkan, dipersiapkan. Jadi bukan bukan kita yang sempurna, tapi kita yang benar-benar udah siap. Tuh. Mirip banget sama yang temanya minggu lalu. Tolong dibukain dong Kak, yang minggu lalu apa ya Kak? Di sini nih. Nah, Aduh. oh ya udah sini sini. Minggu lalu tuh bahasnya tentang ini nih. Ready not rush ya kan? Sama nih tentang ready gitu kan. Aku prepared nih. Ini sama juga prepare tuh juga. Prepare tuh lebih ke apa ya? Ya benar-benar disiapkan ya, dipersiapkan gitu. Siap. Udah dipersiapkan Betul gitu. banget. Jadi nggak apa ya, nyari yang sempurna gitu, tapi benar-benar dipersiapkan gitu kan. Betul. Jadi bagaimana kita bertumbuh apa ya, sebelum Tuhan tuh mengirimkan orang-orang yang mungkin akan menjadi pasangan kita. Iya. Oh dia. Terus hari ini Farel pakai baju yang sama seperti yang kemarin, warnanya menyatu dengan background. Nah, lu juga Gue gak menyatu banget ya.
lebih Ini spesial ya, kita merah-merah bahkan langsung gitu. Ya ampun, kita emang chemistry-nya kuat sekali. banget. Dua pun kita sama. Iya, Respect. udah tanpa berlama-lama lagi ya, kita Langsung. langsung aja kita sambut Kak Juli. Halo, hai hai hai. Halo, Ah, ketemu lagi Yes. Dengan ini dress code yang seru banget dengan nih. dress code yang merah. Iya Tuh, loh, tanpa janjian guys. kita nggak janjian. kejanjian. Keren. Bahkan aku sama Hasin juga nggak janjian Nggak loh. janjian. Aku sama tembok ini juga nggak janjian. Lu kan tahu yang cerah terus. Gimana nih kabarnya Kak Juli? Baik, baik banget Wah, kabarnya. Gimana kalian berdua? ya Sudah puji siap Tuhan. prepare-nya sampai sejauh mana? Uh, Langsung nih masuk ke topik nih keren banget nih. Asik Ini banget. judulnya, Seru, seru, judulnya seru, seru. ini ya, menantang sekali. Makanya saya nanya dulu, gimana nih prepare-nya? Nah, itu. prepare-nya gimana ya? Sampai mana ya aku ya? Gimana ya? Jadi tanpa sadar nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih, ya kan? Kita sudah mempersiapkan apa aja gitu kan? Gitu. Tapi ya udah deh, kita nggak usah berlama-lama lagi, ya kan? Kita akan seperti biasa, luar biasanya kita Ya, akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Kak Julia ya, seperti minggu lalu. Nanti ya, kita akan banyak ngobrol-ngobrol, akan lebih banyak sharing gitu kan. ya. Kita langsung saja ke Pertanyaan pertanyaan pertama. pertama. Iya, iya. Kenapa ya banyak anak muda? Kenapa sih? Kenapa sih nih orang ketawa mulu? Kenapa ya banyak anak muda ngerasa harus beres dulu nih dalam tanda kutip baru boleh melangkah ke pernikahan? Hmm. Maksudnya harus merasa beres dulu atau Ya, gimana? iya ya, benar-benar. Jadi harus kayak merasa kayak entah settle secara mentally, secara financial juga gitu-gitu kan. Atau mungkin dalam hal lain, aspek lain gitu, Kak. Ya, kalau saya sih setuju ya. Maksudnya kalau misalnya kita menunggu untuk yang dimaksud apa menyiapkan ya, Hmm, mungkin hmm, kalau tadi sebelum masuk ke pernikahan nih, misalnya menyiapkan dulu secara mental. hmm, Yang paling utama sih sebenarnya menyiapkan secara rohani, hmm. secara rohaninya. Saya setuju gitu ya. Jadi nggak perlu dikejar-kejar waktu, tapi kitanya yang lebih mempersiapkan diri. Yang paling utama sih secara kerohanian ya, gimana kita hubungan dekat sama Tuhan. Karena kalau kita dekat sama Tuhan, kita justru jadi tahu waktu yang tepatnya itu kapan. Ya, Nah, ya kan? betul. Iya, seperti itu sih. Nah, sama kayak misalnya mempersiapkan finansial, perlu nggak? Perlu, cuma memang nggak, maksudnya bukan jumlah yang dipatok gitu ya. Hmm, Tapi mungkin eh, secara mental untuk misalnya kalau bilang finansial, saya nggak bilang oh kita harus punya sekian, bukan itu kalau menurut saya. Tapi mental untuk berjuang. hmm, hmm. Misalnya kita secara ekonomi ya iya dong harus rajin, Ya, rajin ya. ya, untuk mencukupi keluarga. Karena kan kalau namanya menikah kan nggak cuma berdua kan, Ya, kan ada benar. keluarga kan. Kita menikah ya satu paket. Misalnya dengan keluarganya pasangan kita, keluarga kita juga kan kita semua punya tanggung jawab ya. Jadi memang Ya, perlu ya, ya. ada persiapan. Hmm, Tapi memang bukan kayak itu contoh, wah saya harus mematok sekian jumlah, bukan. Tapi kita belajar apa ya, bisa persiapan untuk maksudnya untuk mencukupinya itu seperti apa. Jadi kita harus belajar mengelola, nah, hmm. mengelola finansial ya supaya nggak berhambur Ya, atau ya. memang belum siap gitu, itu akan jadi pemicu konflik. Nah, makanya memang perlu dipersiapkan ya, tapi mempersiapkannya dengan dasar-dasar firman, dengan Hmm, dasar-dasar kebenaran, bukan karena takut atau bukan karena kata orang, standar-standar yang orang wah, harus punya ini. Nah, balik lagi sebenarnya lebih makanya persiapan rohani terutama karena dengan dekat dengan Tuhan kita jadi tahu nih sebenarnya saya harus apa nih yang harus saya benahi dulu sebelum masuk ke pernikahan. Ya, hmm. Oke, mungkin mungkin follow up question ya. Maksudnya
Hmm, beres secara rohani ini lebih gimana ya, sih Kak? Mungkin lebih spesifiknya seperti apa, caranya gimana ya, gitu. ya. Nah, jadi sebenarnya kan ada tiga hal sih yang kita perlu kalau dibilang gimana mempersiapkan secara rohani ada tiga sih sebenarnya. Jadi eh, sebelum kita masuk dalam hubungan yang serius ya untuk persiapkan pernikahan atau kita menentukan calonnya kita nih. Sebelum Hmm. itu pun sebenarnya ada tiga hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, kita harus tahu dulu tujuan. Tujuan hidup kita itu sebenarnya apa? Tuhan itu maunya kita seperti apa? Karena setiap orang diciptakan Tuhan itu dengan keunikan, Hmm. spesifik setiap orang dengan rencana Tuhan yang besar dalam setiap orang. Ya, jadi bukan hidup itu mengalir aja. Hidup itu tujuan hidup itu bukan menikah. Tujuan hidup itu untuk melengkapi, menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya kita. Jadi yang paling pertama itu kita harus tahu dulu rencana Tuhan dalam hidup saya itu apa. Nah, Hmm. itu paling penting. Wah. Caranya ya kita harus dekat dengan Tuhan. Baru kita bisa tahu Tuhan Tuhan maunya apa. Hidup saya ini kemana. Nah, itu pertama. Jadi tahu jelas rencana Tuhan. Nah, yang kedua, kalau kita udah tahu rencana Tuhan, kita bisa memaksimalkan potensi yang ada. Semua Tuhan udah kasih, sebenarnya ada Hmm. di dalam. Kita maksimalkan. Ada potensi-potensi yang belum tergali, tapi karena kita fokusnya gitu, makanya harus fokus pada rencana Tuhan. Jadi kita bisa menggali potensi diri, kelebihannya kita apa. Nah, kita menggali, ya memaksimalkan talenta-talenta yang masih terpendam nih, kita harus gali keluar. Sama yang ketiga adalah kita peduli, menjadi solusi. Peduli dengan lingkungan, peduli dengan keluarga yang paling utama, ya. Jadi fokusnya itu kalau kita mau eh, sebelum melangkah ke pernikahan, fokusnya salah satunya adalah kita peduli dengan keluarga, Hmm. lingkungan, sekitar, ya, menjadi jawaban, menjadi solusi. Ini sebenarnya lagi ada masalah apa di dalam keluarga saya, kota saya, ya negara saya, lingkungan lah. Kalaupun nggak jauh-jauh, yang dekat-dekat lingkungan. Nah, saya ini menjadi solusi. Saya ini mau peduli. Nah, ada tiga hal itu. Jadi kalau kita fokus dengan tiga hal itu mempersiapkan secara rohani kita untuk jadi dewasa ketika kita memasuki satu pernikahan. Ya, ya, ya. Wow. Itu guys. Ya, temukan tujuan Tuhan dalam hidupmu dulu. Ya, Hmm. ya, Kadang emang soalnya callingnya Tuhan tuh beda-beda gitu loh. Maksudnya ya aku pribadi pun tuh juga mengalami. Maksudnya aku nggak pernah kepikiran buat nantinya bakal jadi hamba Tuhan gitu kan. Tapi ya kembali lagi gitu kan saat saat aku mulai punya panggilan dari Tuhan itu dan hmm, kebetulan aku punya pasangan, apakah pasanganku tuh bisa support aku gitu sebagai hamba Tuhan nantinya gitu kan. ya, Gitu. Apakah aku benar-benar sevisi sama dia ya, gitu kan. ya, Itu. iya. Karena begitu kamu tahu tujuan hidup itu, baru yang lain Tuhan lengkapi kok. Yang seperti Hmm. kemarin kita sempat bahas ya. Ya, Kalau kita tahu ya. tujuannya, semua dilengkapi. Nanti kebutuhan-kebutuhan kita juga Tuhan akan arahkan, Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang tadinya kita nggak kepikir. Oh iya ya, tapi ketika kita menjalani rencana Tuhan, nah banyak hal yang Tuhan bukakan satu Ya. satu gitu ya. Pertemukan dengan orang yang tepat, Ya, ya, ya. setuju. Pada saat kita berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau kita nggak berjalan dalam rencana Tuhan, wah mungkin kita nggak tahu nih mana yang terbaik. Jadi, oh ini bukan nih, ini bukan nih, ini bukan nih, gitu. Nah, akhirnya mungkin bukan orang yang terbaik nih. Oh yang ini nih, ini atau maunya kita, bukan apa yang udah Tuhan tentukan, tapi keinginan kita. Ya. Keinginan kita belum tentu yang terbaik. Ya, Hmm. menurut kita terbaik, tapi mungkin Tuhan udah siapkan yang terbaik. Ya, Betul, 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 betul. Wow. Itu guys ya, pertanyaan pertama yang Sudah langsung sangat wah, menampar. udah deh. Ini dilanjut gak ya?
Lanjut dong, kita masih ada ratusan pertanyaan ya. Wes, Oke, berapa sih Kak? Berapa ratus sih Kak? Lapisan nggak? lapisan. Berapa lapis? Boleh. Ratusan. Kayaknya Kak Hestin banyak pertanyaan nih. Ngomong apa sih aku? Pertanyaan sih, enggak sih Kak. Nanti ya, ngalir ya dulu. Ngalir. Ngalir aja. Emang apa sih? Apa sih? Kenapa sih? Apa sih? Gak ada loh, makanya belum ada. Ada. Cuman kan mengenakan ini maksudnya termasuk dalam bekal masa depan ya, karena kan dari aku pribadi pun juga belum punya pasangan, jadi Nah, ini loh. biar enggak. Loh enggak, Loh, aku kan kamu sebagai temanku dari dulu iya. seperti itu ya, Ya makanya aku tuh kan menjadi rindu. saksi. Nah, supaya kamu tidak bosan untuk melihatku salah terus pasangannya. Jadi ini bekal untuk ke depan supaya pendapat yang terbaik. Ya, itulah. Min. Sebenarnya kalau dari kemarin-kemarin pembahasan kita tuh yang menurutku paling simple dan paling bisa kita lakukan adalah upgrade value diri sendiri dulu sih. Ya itu makanya tadi bilang kan, beresin dulu gitu kan. Ya Iya. apa yang jadi kelemahannya, bukan kelemahan sih. Setiap orang pasti punya kelemahan ya, tapi bagaimana kita sadar bahwa kita punya kelemahan dan kita bisa menggunakan kelemahan itu malah jadi kekuatan buat kita. Iya, Tuh. betul. Iya, jadi memang nggak ada semua orang yang sempurna. Kalau kita itu, saya maunya orang yang sempurna nih, calonnya saya harus Mm-mm. begini-begini. Nggak ada orang yang sempurna memang. Ya, Tapi kan semua orang bertumbuh ya. ya, benar. Walaupun kita tahu nih, ini orang nggak sempurna, tapi kita lihat kalau secara orang yang dekat sama Tuhan, itu selalu dia akan semakin eh, mengembangkan dirinya semakin serupa Kristus. Udah Ya, pasti, karena dia dekat dengan Tuhan. Jadi kita kan bisa melihat, atau kita sendiri ya, kalau kita dekat sama Tuhan, kita mau semakin semakin hidupnya semakin baik, kita semakin tahu Mm-mm. apa yang menjadi kerinduan Tuhan, hati kita ke orang lain juga semakin punya belas kasihan, ya kita Ya, makin peduli, kan kita bisa lihat, walaupun belum sempurna, tapi misalnya ada satu orang, apakah dia ya, dekat sama Tuhan bukan hanya karena dia ada di panggung atau dia Hmm. fasih berbicara, tapi bisa lihat dari buahnya kan. Ya, ya, ya. Kehidupan yang nggak mesti, wah dia tuh bicara di depan 1.000 orang, bukan seperti itu yang namanya buah. Buah itu sebenarnya nggak hanya seperti itu, bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Dia humble, dia peduli sama orang tuanya, dia eh, punya belas kasihan, dia semakin mau mengembangkan dirinya, ya perkataan dengan perbuatan sesuai. Jadi sebenarnya kita bisa bisa lihat sebenarnya Mm-mm. orang tuh yang namanya orang berbuah seperti Ya, apa ya, ya. gitu ya. Tapi nggak sempurna. Memang nggak ada orang yang sempurna. Iya. Benar-benar. Setuju banget, setuju banget. Hmm. Itulah guys. Tidak ada yang sempurna guys, ya kan. Jadi Ya. jangan cari yang speknya kayak kayak Petrus gitu kan. Langsung. Atau speknya yang kayak apa gitu kan. Ya mungkin punya standar tuh boleh ya, tapi ya itu kembali lagi apakah standar itu Ya, sesuai dengan kebenaran gitu. ya. Standar mah harus, tapi Tuh. standarnya standar dari Tuhan. Nah, Ya. itu dia. Udah harus ada standar. Justru menurut saya standar dari Tuhan itu jauh lebih tinggi sebenarnya. Hmm, 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 hmm. Jauh lebih tinggi daripada standar-standar yang kita tentukan. Ya, Karena kenapa setuju. tinggi? Karena standar dari Tuhan itu justru yang baik, yang Hmm, terbaik, yang bisa justru nantinya nih di depan nanti ada kita tahu, oh iya ya, kenapa nih orang-orang yang ini yang Tuhan kasih? Karena Tuhan tahu standarnya yang sesuai dengan kita, yang bisa justru membangun kita ya. hmm, 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 hmm. Beda sama standarnya kita. Standarnya kita kan seringkali penghasilan, ya, pendidikan, itu sih boleh, nggak salah. Cuman ada lagi standar yang lebih tinggi, itu standar dari Tuhan, yang sesuai Hmm. dengan firman. Ya. Ya, 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 setuju banget, setuju banget. Mm-mm. Luar biasa. Mantap, mantap. Pertanyaan pertama yang Sudah dalam ya. mantap. Next. Ya. Next gak nih? Nah, Nah, ya kamu ada yang mau ditanyain atau mau diobrolin gitu? Udah cukup. Let's go ya. Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut ya Kak Juli. Pertanyaan ya. yang kedua nih. Apa Nah, bedanya orang yang dipersiapkan Tuhan dengan orang yang cuma nunggu waktu? hmm. Ya, tadi seperti kita bahas yang di pertama ya. Eh, Sebenarnya kehidupan ini kan
kita mau menggenapi rencana Tuhan. Makanya tadi dibilang kalau orang yang tunggu waktu, karena tujuan hidup dia menikah. Menikah itu sebenarnya salah satu eh, yang Tuhan beri untuk menolong kita menggenapi rencana Tuhan. Pasangan hidup itu Tuhan beri penolong ya untuk sama-sama kita menggenapi rencana Tuhan. Tapi menikah itu bukan tujuan hidup. Menggenapi rencana Tuhan semakin serupa Kristus itulah tujuan hidup kita. Gitu. Makanya beda kalau orang yang fokusnya, pokoknya aku tahun depan harus menikah. Orangnya belum ada, nggak tahu, pokoknya harus gitu. Nah itu, jadi fokusnya itu adalah gimana mencari pasangan yang cocok. Nah, fokusnya selalu seperti itu. Nah, bedanya dengan orang yang dia berjalan dengan rencana Tuhan, dia fokus gimana nih, Tuhan maunya apa nih, potensi apa nih, saya punya kelebihan apa nih yang saya bisa gali, talenta saya yang bisa saya pakai untuk lebih lagi. Nah, itu kan itu beda banget dari Ya, perkataan, dari tindakan, ya, dari cara berpikir, oh pasti beda. bener. Karena setiap orang itu kan sebenarnya jadi solusi di dalam kehidupan dia di sekitarnya. Jadi sebenarnya eh, saya kalau dibilang tujuan hidup, sebenarnya saya menjadi solusi. Solusi, kalau misalnya kita bilang apa sih rencana apa, bingung nih. Sebenarnya, jadi kita berpikir gini, saya punya apa? Seperti 5 roti 2 ikan. Ya. Ya, ya, Saat ya, itu ya. kan datang, saya punyanya ini. Nah, kita harus lihat nih diri kita sendiri. Saya ini sebenarnya punya apa? Tuhan taruh apa? Kalau masih bingung juga, saya juga nggak tahu. Coba, kita selalu tertarik dengan bidang apa? Misalnya saya kalau lihat anak kecil ya, aduh, saya kasihan lihatnya ya kalau dia tuh nggak bisa sekolah, misalnya. Nah, atau apa? Kerinduan apa yang ada di dalam kita, misalnya. Coba, kadang kita nggak tahu, saya nggak tahu nih tujuan hidupnya apa ya Tuhan, saya ngapain ya? Saya kok kayaknya nggak bisa apa-apa ya, coba. Lihat, kerinduan kita apa nih? Aduh, saya kalau ngelihat orang yang homeless, nggak punya rumah, ya saya kok kenapa ya? Saya tuh sedih. Saya punya apa? Nah, dari situ kita bergerak gitu. Oh, ternyata Tuhan ada taruh benih-benih jawaban untuk jadi jawaban terhadap banyak masalah nih. Nah, jadi kita mulai bergerak nih. Oh iya ya, saya kok selalu ya kalau ngelihat eh, orang yang kelaparan ya, mungkin Tuhan, saya mau apa ya? Apa yang saya bisa lakukan ya? Misalnya, kita coba yuk, misalnya apa saya perlu masak bagi makanan ya atau apa ya. Jadi kita mulai coba melihat sekeliling, kita mulai peduli. Nah, itu namanya orang mulai menggali potensi, melihat Tuhan, saya nih apa sih sebenarnya tujuannya. Nah, itu kan makanya beda. Jadi tapi kalau fokusnya hanya wah saya harus menikah. Jadi udah pasti nggak apa kita nggak fokus untuk menggali potensi diri. Ya, ya, setuju. Ya, Itu bener sih. kayak gitu ya. Kadang karena apa ya, ya udah kayak waktunya habis bener-bener kayak buat nunggu doang. Ya udah aku pokoknya punya rencana, mungkin udah punya pasangan ada gitu kan, tapi patokannya atau tujuannya adalah ya udah aku tahun depan nikah gitu kan, tapi nggak bener-bener coba buat cari dulu nih atau mengupgrade value dulu gitu kan, cari dulu apa yang Tuhan mau gitu kan, apakah Iya, memang benar-benar hubungan ini tuh hubungan yang dari Tuhan gitu kan, terus apakah memang eh, tahun depan memang aku harus nikah. Nah, kadang tuh kita lupa banget buat melibatkan Tuhan dalam hubungan kita loh guys. betul. Betul, Itu setuju. Iya. jadi ya Kalau itu buat yang yang harus. udah punya pasangan, nggak apa-apa. Tapi sama-sama justru Nah, memaksimalkan potensi barengan nih. betul. Karena sinergi kan. Ya Kita benar. tuh menikah itu sinergi. Jadi kita bisa malah akan melakukan banyak hal yang lebih besar. Kalau kan saat kita sendiri, terus Tuhan izinkan kita menikah, oh kita harusnya melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Kita menjadi solusi untuk yang lebih luas.
karena Hmm. pada saat kita menikah ini. Nah, jadi Iya. yang udah punya pasangan, nggak apa-apa dong, bagus, sama-sama kita cari. Sebenarnya Tuhan maunya apa nih kita berdua nih pada saat Iya. kita nanti menikah? Apa nih yang kita bisa maksimalkan sehingga kita, wah, begitu menikah langsung kita berlari-lari pada tujuan, ya Iya, kan? benar, Nah, benar. ya itu pernikahan akan semakin eh, bahagia, udah pasti. Iya. Ya, Semakin udah makin diberkati dan jadi semangat, berkat. udah pasti. Iya, Iya. kalau enggak akan saling nuntut. Coba, Iya, benar, benar. karena ya pastilah ya, setiap orang itu pasti ada waktunya bisa mengecewakan. Udah pasti. Nah, kita sama orang tua aja, ntar kita kecewa, termarah gitu. Sama orang tua loh, bayangin. Apalagi sama pasangan. Pastilah ada apa? eh, ada yang nggak cocok, Iya, ya kan? Nah, tapi konflik-konflik itu jadi akan mengecil karena kita fokus pada tujuannya Tuhan. Nah, kalau betul. fokusnya diri sendiri, nanti memasuki pernikahan, ya pasti fokusnya tetap diri dan kita akan nuntut dan kita akan kecewa. Udah Ya, ya. pasti Setuju. itu. Ya, ya, jadi Itulah, guys. buat yang Ya udah punya kan? pasangan nggak apa-apa, bagus. Justru sekarang waktunya sebelum menikah kita cari tujuan Tuhan dalam buat pernikahan kita. Ya, benar. Hmm. Menurutku masa pacaran tuh lebih ke apa ya, kayak masa penjajakan bahwa ya udah bener-bener nanti kamu kalau nikah gimana. Jadi kalau emang berkonflik ya udah berkonflikkanlah di waktu pacaran itu. Jadi nanti kalau kamu nikah tuh udah bener-bener oh iya nih udah tahu nih caranya gimana gitu kan. Karena aku sendiri eh di satu pelayanan yang sama sama pasanganku gitu kan. Ya, Dan kita juga sering berkonflik juga gara-gara pelayanan juga gitu kan. Tapi mulai ngerti bagaimana oh dia kalau mungkin lagi capek, moodnya lagi nggak oke gitu, ya udah cooling down dulu gitu kan. Nggak usah ngobrol dulu nih gitu kan. Terus nanti kalau udah oke mulai di approach pelan-pelan gitu. Jadi udah tahu gitu caranya gimana gitu kan. iya, betul. Betul. Semakin dewasa secara rohani, pasti kitanya juga akan makin punya pengertian terhadap pasangan Hmm, kan. Makanya perlu yang mendewasakan rohani. Kalau rohani kita dewasa, pasti karakter kita juga makin bertumbuh, ya setuju, ya. setuju Nah, banget. jadi itu sangat mengurangi konflik memang. Ya. Hmm, Itu otomatis guys kalau kita kita apa ya upgrade kerohanian tuh pasti kayak semuanya juga akan ke upgrade gitu loh. iya, betul. Itu. Jadi Iya, jangan lupa cari perkenanan Tuhan dulu guys, ya kan? Upgrade value diri kita dulu. ya, Terus ya benar-benar cari apa yang Tuhan mau dalam Ya, hidup kita, betul. tujuannya. Daripada kayak ngebet ngebet apa ya? nikah. Iya, ngebet, ngebet nikah gitu kan. Fo- Emang nikah tuh bisa dibilang FOMO ya? Ih, bisa Padahal loh. padahal nikah tuh kan butuh biaya yang gede, butuh kan nggak bisa segampang itu kayak FOMO. Misal apa sih yang viral sekarang tuh blind box misalnya, gitu kan? Kamu nyamainnya jangan gitu dong. Enggak ya? Enggak apple to apple ya? Cuma tuh FOMO-nya mungkin yang kayak udah jadi kelihatan. Lari-lari gitu. Aduh, enggak, maksudnya Enggak ya? kita Enggak sih ya? ngomongin pernikahan Oh kan. iya. Jadi maksudnya FOMO pernikahan tuh mungkin yang kayak seumuran kita tuh udah boleh nikah, jadi kayak kita, aduh pengen banget nikah gitu loh. Terus FOMO beneran langsung harus nikah untuk itu juga enggak. Itu kayak keinginan untuk pemicu untuk pingin nikah tuh kayak karena Ngelihat orang temennya. lain, ngeliat iya, teman, ngeliat Itu. orang iya. lain. Nah, makanya memang sih itu eh, makanya kita harus tahu siapa diri kita. Kita Iya, harus iya, iya. jadi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita nggak jelas nih diri kita siapa nih, apa tujuan hidup kita. Kalau kita nggak jelas di situ, kita juga nggak tahu. Nah, seringkali jadi FOMO itu kenapa? Karena kita ngelihat orang lain kan. Kita mau jadi seperti orang lain. Ya. Akhirnya kita, wah, dia umur 20 udah nikah. Saya umur 35 belum menikah. Hmm, Karena hmm. kita membandingkan. Kita mau jadi seperti orang lain. Tapi kalau kita tahu jelas kehidupan kita, arah hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita mau jadi diri kita sendiri. Iya, Kalau kita jadi diri kita sendiri, kita eh, nggak pengen jadi orang lain. iya, Jadi iya, kita juga iya. nggak ngelihat, aduh, dia berarti saya waktunya gimana? Jadi kita nggak membandingkan. Yang paling susah kan karena kita selalu membandingkan diri kita kepada yang lebih hebat. Istilahnya Hmm, mungkin buat kita dia lebih hebat, dia lebih wah lebih segalanya lah.
Ya, 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 ya. Padahal kan ya kita jadi diri kita seperti yang Tuhan udah rancangkan gitu ya. Nah, jadi Setuju. kita nggak akan selalu kepancing ya bisa lah pasti dilihat, aduh aku pengen seperti itu, ya itu nggak salah ya. Mm, Tapi mm, mm. jangan sampai keinginan-keinginan seperti itu jadi akhirnya jadi merusak pikiran kita, Hmm, ya kan? setuju, setuju, setuju. Nah, Itulah guys. Itu ya guys, bedanya ya guys ya. Betul. Orang yang cuma nunggu waktu gitu kan. Tapi bedanya sama yang memang benar-benar dipersiapkan Tuhan gitu kan. Ya itulah hmm, bedanya guys. ada yang bagus nih di Apa dalam tuh? Roma 5 nih. Wih, asik. Nah, di Roma 5 kan dibilang ya, kita itu dibenarkan karena iman. Hmm, Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kita dibenarkan dengan iman dari Tuhan, sehingga kita hidupnya itu dalam damai sejahtera. hmm, Kalau kita hidup dalam iman, nah kalau kita punya Yesus, kita hidupnya damai sejahtera. Kalau kita berpegang pada Tuhan, pada kebenarannya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nah kalau udah gitu, nah terus di situ ada ayatnya selanjutnya. Nah, oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. hmm, Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, yang selanjutnya itu yang asik. Bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, hmm, jadi ada tantangan, ada kesengsaraan, ada masalah. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, hmm. dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, itu yang ini cocok nih dengan tadi misalnya orang cara berpikir orang. Nah, di Roma 5 ini bagus dia menjelaskannya gini. Jadi kalau kita punya iman, ada tantangan, itu bukan membuat kita jadi sedih, patah, marah, kecewa, misalnya ada masalah gitu ya. Tapi justru membuat kita semakin bertekun. Bertekunnya apa? Bertekun dalam Tuhan. Nah, contoh kita ya mungkin ada yang mengalami eh, hubungan yang salah atau harus putus dalam hubungan yang mungkin membuat kita patah ya. Tapi nah, kalau kita punya iman, kita tuh harus malah tantangan itu membuat kita semakin bertekun dalam Tuhan. Walaupun ada kekecewaan, kita bertekun. Karena ketika kita bertekun, kita tahan uji. Kalau kita tahan uji melewati masa itu, ada pengharapan. Nah, pengharapan itu nggak mengecewakan. amin. Jadi ya, Tuhan sih sebenarnya udah siapkan jalan buat kita. Ya, kita ngikutin aja. Supaya apa tuh? Nah, itu tadi supaya kita nggak kecewa. Ya, Itu dia guys. hmm. Itu jawabannya tuh. Jadi kenapa kita kecewa? Karena kita nggak punya pengharapan. Kenapa kita nggak punya pengharapan yang wah yang bagus? Karena kita nggak tahan uji. Kenapa kita nggak tahan uji? Karena kita nggak bertekun. Hmm, hmm, hmm. Sehingga kita melihat tantangan tuh salah. Tuhan kok jahat sama saya? Kok orang begini? Kok orang udah menikah nih? Kok saya malah harus mengalami bubar, hubungan yang putus, saya harus kehilangan segala macam gitu kan? Ya, setuju. Supaya cara pandang kita yang benar, yaitu balik lagi karena iman kita kepada Kristus. Cara Ya, ya, pandang kita benar, pasti ada pengharapan. Nah, betul. dan Setuju. jauh lebih besar loh. Apa yang Yes, Tuhan udah rancangkan itu jauh lebih besar daripada harapan kita sendiri. yes, setuju banget. Hmm. Terkadang orang kecewa pun tuh juga bukan karena kehilangan pengharapan, tapi harapannya yang salah gitu guys. Jadi Iya, dia naruh harapan ke orang lain, dia naruh harapan ke apa ya, ke dirinya sendiri, berekspektasi ke orang lain gitu kan. iya. Tapi ya sebenarnya bukan itu yang bisa kita harapkan gitu loh. Yang satu-satunya yang bisa kita harapkan ya cuman Tuhan gitu loh. Ya kita mau nggak jalan sama rencananya Tuhan gitu kan. Gimana apa ya? Mungkin pasti nggak enak sih gitu kan. Pasti nggak enak. Akan ada tantangan-tantangan ya itu tadi kan. Tapi Iya. ya bagaimana kita benar-benar dipersiapkan, punya iman yang udah settle, benar-benar apa ya, firm banget gitu kan secara Iya. fondasinya. Dan kita tahu bahwa
kita nggak bisa berharap ke manusia gitu, kita nggak bisa berharap ke orang lain, bahkan ke diri kita gitu kan. Ya entah itu keluargamu, entah itu pasanganmu besok gitu kan, itu nggak bisa guys. Satu-satunya pengharapan cuma di Tuhan Yesus gitu loh. Iya, Wah, jadi betul. Ya, jadi jangan jangan apa ya, orang kecewa, orang jatuh tuh bukan karena cuman kehilangan pengharapan atau nggak tahu berharap ke siapa, tapi bisa jadi karena dia salah berharap juga. Itu iya, yang harus dihati-hati guys. iya. Apalagi Setuju. anak-anak muda nih, ya kan? Kadang kecewa tuh jatuhnya karena harapan yang nggak sesuai sama, maksudnya apa yang terjadi itu nggak sesuai sama harapan kita gitu kan. Padahal ya itu yang sebenarnya Tuhan kasih, Tuhan yang ya itu ini tuh bukan bukan jalanmu loh, ini tuh Ya, jalanmu yang ini. mau Iya, ingetin. iya, Terimanya lewat dari situ. iya. Atau misalnya ada orang yang ya harus putus misalnya. Wah, dia kecewa. Kenapa? Karena menurut dia ini yang terbaik. Kalau saya kehilangan dia, wah, gak ada lagi nih orang yang sebaik dia nih. Tapi dia malah udah bubar gitu. Malah di sama orang lain. Nah, kita kecewa. Padahal justru mungkin eh, karena gitu ya, kan kita nggak punya pengharapan. Maksudnya ini udah yang paling baik nih, makanya ini kita kecewa. Padahal sebenarnya Tuhan menyediakan ada lagi yang terbaik. Cuman belum. Ya, ya, Nah, benar. jadi buat yang kehilangan, maksudnya, wah, saya, oh, ini yang terbaik nih, pasti, oh, belum tentu. Oh, aku jadi, Ada yang terbaik nih, yang Tuhan siapkan di depan. Nah, kita kayak kita harus punya iman dalam Tuhan. Kenapa? Ada harapan, dan harapan itu nggak mengecewakan. Asal ya, kita bertekun dalam Tuhan. aku jadi keinget satu statement kemarin Minggu atau Sabtu ya, aku lupa. eh Pastornya bilang gini, kadang kita tuh harus ngerelain yang baik untuk dapat yang terbaik. Hmm. Itu guys, itu wah sampai sekarang aku kayak ngena banget buat Itu kita kayak tuh. DTS deh. Oh iya ya, Kayaknya BTS. DTS deh. Atau soalnya kayaknya kemarin Iya, iya, ada juga. Oh, ada iya, kemarin juga sih. iya, Fokus karena fokus bahas kan. kan juga first love Oh iya. kan gitu. Itu Oh, guys. oke, Jadi oke. iya ya bener first love, bener 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 bener. Kemarin Sabtu, iya bener. Iya. Hah? Oh, Kok sama ya first love juga enggak ya? soalnya kemarin aku kalau nggak salah waktu aku datang kamu tuh kayak lagi tugas deh gitu kan. Satu gereja. Pembahasan ini. Ya, ya. Ini fun fact-nya kami ini satu satu gereja, satu komunitas kayak gitu. Ya, itu. Jadi dari apa ya, dari statement kemarin tuh aku kayak bener-bener terberkati banget karena kadang tuh kita terlalu menggenggam apa yang menurut kita baik gitu loh guys. Kita terlalu berharap sama apa yang menurut kita baik gitu. Ya, Ya, bisa jadi pasangan kita, bisa jadi diri kita gitu kan. Tapi sebenarnya itulah yang harus kita lepaskan lebih dulu, lebih awal supaya apa yang terbaik itu bisa datang ke kita. Tuh, apa yang terbaik yang sudah dipersiapkan Tuhan itu benar-benar bisa nyampe ke kita. betul. Iya. Itu guys. Wah, dalam sekali ya. Dalam sekali. Oke, kita ke Maksud, next question kali ya. Daripada makin speechless kita guys. ya betul. Bagian apa sih dari hidup anak muda yang biasanya Tuhan proses lebih dulu sebelum pernikahan? Nah, ini mungkin bisa jadi tips and trick buat kita semua juga ya, anak-anak muda ya. Biasanya kalau ini nih bagian yang ini nih biasanya lebih susah atau anak-anak muda ini lebih susah dibentuk di sisi ini nih gitu kan. Tapi mungkin Kak Zuli nih ada tips and triknya, mungkin pernah ngalamin atau apa gitu. Ya, sebenarnya lebih ke kalau anak muda ya pasti lebih ke karakter ya, karakter. Contoh, Hmm. kalau saya dulu waktu sebelum menikah, karakternya kan keras. Hmm. Ya, sampai sekarang juga masih. Nah, kadang-kadang kita, contoh, kalau berbicara tentang teman hidup ya, karakter, kadang kita suka dengan tipe orang seperti A misalnya. Oh, saya suka banget gitu. Tapi sebenarnya karakter dia dengan karakter kita mungkin nggak cocok. Hmm. Cuman karena kita udah suka, ya udah dicocok-cocokin. Wah, bisa lah dia yang paling bagus gitu. Nah, Ya. makanya berbicara itu balik lagi sebenarnya kita harus mengenali karakter kita dan kita harus membangun karakter kita sendiri dulu. Hmm. Nah, baru nanti kita jadi paham ya, oh iya ya, saya jadi ada kedewasaan untuk melihat bahwa, oh iya, saya nggak cocok.
Kalau Hmm. karakter seperti dia dengan saya, wah, nggak cocok. Nah, waktu saya ketemu dengan calon Kak Philip, Hmm. dan sekarang udah jadi suami saya, nah karakternya cocok nih. Nggak hanya ngomong cocok, bukan. Ih asik ya kita, aduh kalau saya ngomong sama dia mah seru gitu. Enggak, ini bukan soal seru. Tapi bagaimana karakter dia bisa nggak membuat karakter saya menjadi lebih baik. Hmm. Nah, atau enggak kalau ketemu berantem mulu, itu bukannya ini bukannya mengasah ya, yang ada kesel tiap hari berantem berantem gitu. Ya. Tapi karakter dia secara rohani dia lebih dewasa, dia bisa membuat karakter saya juga ikut terbangun. Nah, di Hmm. waktu itu, oh iya ya. Kadang kita punya ideal nih. Oh, saya mau kayak si bintang film yang ini gitu. Wah, ini banyak idealnya. Cuman kadang-kadang yang ideal menurut kita belum tentu ideal menurut Tuhan. Tuhan yang paling Ya. tahu. Makanya Tuhan siapin suami saya, Kak Philip ini, yang dengan yang karakter yang udah dewasa. Begitu Hmm. ketemu saya, yang karakternya nggak usah disulut meledak sendiri gitu. Bagaimana dia bisa eh, meredam, nggak hanya meredam, Hmm. tapi bisa sama-sama membangun karakter jadi lebih baik gitu ya. Ya, 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 ya. Jadi sebenarnya karakter tuh penting. Ya, benar banget. Supaya kita bisa melihat nih, oh iya, cocok nih, bisa dibilangin jadinya. Ya, Yes, benar banget, benar banget. Dan apa ya, maksudnya karakter buat anak-anak muda ini kan sangat bener sih. Aku setuju banget bahwa yang paling susah dibentuk sama anak muda tuh karakternya memang karena egonya tuh ya kan nah, masih tinggi-tingginya tuh ya kan. Jadi ya memang harus punya kesadaran dan apa ya, punya inisiatif masing-masing bahwa jika memang ini dari Tuhan gitu kan udah bawa hubungan ini sama Tuhan, udah bawa dalam doa si pasanganmu sama Tuhan gitu kan. Tapi kita sendiri pun tuh juga harus sadar bahwa ya kita nggak bisa apa ya mengutamakan ego kita terus gitu kan. Ya kita harus juga sadar bahwa oh iya nih pasanganku tuh sebenarnya ngajarin aku untuk ini loh. Jadi upgrade-nya tuh bareng-bareng gitu loh, jalannya tuh ya, bareng-bareng. aku Nggak, setuju dengan upgrade bareng-bareng itu. nah itu. Kalau kan gini, kalau kita karakter, jadi itu semua tuh saling tarik menarik. Ya, Orang yang karakter dewasa nggak suka dengan orang yang masih karakternya masih kekanak-kanakan. Nggak bicara ya, usia ya. betul, betul, betul. Dia boleh muda, tapi karakter dia dewasa. Orang Yes. udah mulai tua. Wah, udah usianya udah 40, 50 sekalipun. Kedewasaannya juga belum tentu. Kedewasaan Hmm. karakter itu nggak ditentukan oleh usia aja. Nah, Ya, dari situ justru. ya, benar banget. Itu guys. Makanya Ya jadi kan? kita harus apa ya punya kesadaran juga gitu bahwa Iya. nggak bisa Kalau apa ya nggak aduh ngomongnya gimana sih nggak bisa Jadi kita kalau cuman misalnya kita mau, ya saya mau seorang istri yang karakternya dewasa, kitanya dulu dewasa, nah akan itu dipertemukan dengan orang yang juga karakter dewasa. Kenapa? nah Karena itu orang yang karakter dewasa nggak mau, aduh, yang tiap hari kamu nggak balas SMS, ini ku, WA aku, ini tiap hari yang maksudnya meributkan hal-hal yang kekanak-kanakan. ya 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 Itu ya dewasa nggak suka, ya betul ya kan? setuju banget Nah, jadi pasti tuh kalau misalnya orang kekanak-kanakan, ya pasti nanti menarik yang kekanak-kanakan juga sama. iya ya Itu sama benar ributin yang kalau kita lihat kenapa jadi ribut gitu, urusan nggak dijawab lah, nanti urusan inilah itulah, atau kita misalnya ini orang ya kenapa ya dia nih orangnya saya nggak suka dengan karakter dia ya, jangan-jangan ini karakter dia tuh males gini-gini ya, coba kita bercermin dulu dengan hmm, kita nih, karena kita jangan-jangan nih kita masing-masing emang masih kanak-kanak nih, iya dia betul malas, banget. kitanya nuntut gitu. Nah itu Iya berarti benar dua-duanya memang belum waktunya. itu Kalau yang buat suka kerjanya ribut terus, mungkin belum waktunya. Saya nggak bilang bukan jodohnya, bukan, belum waktunya. yes Nah, harus sama-sama bertemu dulu supaya mengurangi itu konflik, dia itu ya dia kan? Kalau tiap hari ribut-ributnya receh, yang itu dia diributin receh, ya berarti belum waktu. Ya nggak itu apa-apa kan? Nah,
Jadi kita Gitu. sama-sama belajar untuk dewasa, mendekatkan diri sama Tuhan, mulai diasah dulu potensinya. Nah, nanti kalau waktunya udah pas, memasuki pernikahan itu dengan kesiapan yang Nah, bagus. itu dia. Itu guys. Itu guys. Itulah. Jadi dilihat dari percakapan sehari-hari, coba apa sih yang diomongin? Ngomongin film aja kok berantem kayak gitu. Ah, itu udah yang receh-receh. Harusnya kamu Iya. berantemnya kayak tadi kamu bilang, Fer, berantem tuh misalnya istilahnya kita berdebat lah untuk ini kita mau kemana nih, kita misi kita apa nih, apa ini yang berbobot Ya, ya. dong. Kalau yang didebatin, aku nggak dibales, kamu bikin apa fotonya, kita tuh kemarin nggak foto apa yang sepele-sepele. Ah, berarti belum waktu yang tepat. Yang kemarin saya sempat bilang, Ya, ya. ya kan, orang tepat, waktu tepat, cara tepat. Berarti waktu Ya. itu belum tepat. Ya nggak apa-apa. Yes, benar banget. Tuh guys. Ini kalau dari pengalamanku kalau misal lagi berkonflik ya sama pasangan. Jadi aku ngomong sama dia, aku menerapkan ke dia ya sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar. Jadi sebuah konflik atau kita lagi ada masalah itu bu- jangan jangan dianggap sebagai sebuah masalah atau berantem, tapi anggaplah itu sebagai sebuah diskusi atau kita adu argumen aja gitu kan. Kamu punya pendapatmu sendiri, aku punya pendapatku, ya kita cari jalan tengahnya masing-masing gimana. Yang kamu oke, aku oke. Walaupun sama-sama ya itu namanya sayang, namanya cinta tuh harus sama-sama ngalah gitu kan. Ya aku ngalah untuk dia, dia ngalah untuk aku gitu. Jadi berusaha saling memahami satu sama lain gitu. Aku nganggapnya sih diskusi gitu. Jadi Iya. makanya kenapa tadi aku di awal juga ceritakan kalau misal aku tuh lagi ada masalah lebih kayak milih buat cooling down dulu, menenangkan hati dulu, nurunin ego lagi dulu gitu kan daripada kita bener-bener lagi emosi dua-duanya terus berdebat tuh kayak makin nggak akan ada yang bisa ngalah gitu. Iya, Gitu iya, sih. iya. Waduh, Farel nih. Pria ideal nih ya. Terima kasih. Itu sangat sangat apa ya? Lama diprosesnya juga, Kak. Lama banget itu karena aku dulu juga tipikal yang keras yang bener-bener kayak apa ya kalau kalau udah punya kemauan ya aku maunya A ya A gitu Iya, tapi sekarang udah mulai bisa ngerti bahwa oh ternyata pemikiran dia tuh kenapa kok dia lebih milih B itu kayak gini ya oh oke deh aku coba buat ngerti deh gitu itu sih itu. ciri-ciri pasangan yang berkenan pada Tuhan itu ya sebenarnya ada salah satunya dia eh, saling memaksimalkan potensi. Hmm. Jadi nanti sekarang pun udah kelihatan, bahkan sampai saat menikah. Nah, kita saling mendukung impian masing-masing. Bukannya menikah itu untuk, Oh. wah, supaya saya tercapailah impianku. Bukan. Ketika Mm-mm. kita menikah, justru kita eh, saling. Jadi saya mau pasangan saya mencapai impiannya. Dengan Mm. pernikahan kita, justru saya mendukung Mm-mm. apa yang menjadi tujuan hidup dia. Nah, Ya, 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 ya. jadi dia pastikan kalau kita punya calon itu, apakah dia mendukung eh, panggilan kita. Dia tahu Ya, nggak tujuan hidup kita? Tuhan maunya apa dalam hidup saya? Nah, apakah dia mendukung? ya, Jadi benar waktu banget. saya mau menikah nih sama Kak Philip udah bilang gini, nanti pada saat kita menikah, kita tidak akan berantem untuk hal-hal receh. Nah, kalau ada konflik apa, cepet diredakan. Kita enggak ya, Hmm. enggak masalah anduk lah berantem, enggak gitu. Jadi kita enggak. Biasanya orang kan bilang, ya nanti kita akan ribut tuh, kamu kalau nikah akan ribut. Enggak, kita sesuai firman. Kita nggak akan meributkan hal-hal yang kecil. Hmm. Tapi kita akan berdebat bagaimana kita saling memaksimalkan potensi kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, jadi kalau Hmm. udah ada konflik, kita jadi ingat, iya ya, ngapain marah nih cepet-cepet? Ini nggak penting nih, gitu. Harus cepat fokus lagi. Nah, jadi kan asik gitu. Setiap hari itu semangat, excited, karena kita saling memaksimalkan. Ya apa nih, kamu perlu apa? Ya. Kamu apa Hmm. sih keinginannya? Coba, apa yang menjadi cita-cita kamu? Apa yang menjadi impian kamu? Ya saya, kayak Kak Philip selalu bilang, apa yang menjadi impianmu, saya akan dukung. Uh.
Jadi, wah, jadi excited tiap hari. Iya, 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 Jadi benar. sayang gitu 1-2 hari hanya buat ngambek, untuk berantem, untuk hal-hal yang sepele. Iya. Termasuk pada saat kita membangun hubungan ya sebelum menikah, itu juga kita jangan membuang waktu untuk hal-hal yang sepele. Bicarakanlah masa depan kita nih. Kita seperti apa nih? Tuhan maunya, kalau kamu rencananya apa? Itu harus jelas kita tahu. Iya. Kamu tahu nggak tujuan Tuhan dalam hidup kamu? Nah, mungkin kalau kamu ketemu satu hari Hestin ketemu seorang pria, pertanyaan itu dulu, Tuhan mau apa dalam hidup kamu? Nah, Hmm. dari situ kita baru tahu, oh seperti itu ya dia. Nah, jadi kita bukannya menikah itu impian saya, bukan. Menikah itu adalah saya memaksimalkan pasangan saya untuk mencapai impiannya dia. Nah, itu baru asik. Bekal tuh Kak. Ya. Bekal tuh Kak, bukan. Oh, oh nih. Aku juga ya. Ya, nanti buat viral juga gitu. Jadi, Iya, iya. impian kamu apa? Nah, saya akan menjawab impian kamu. Jadi saling. Nah, kalau udah begitu, nggak merasa, aku nggak diperhatiin, aku nggak gini. Nggak, udah nggak yang receh. Oh, sama-sama berlari-lari pada tujuan. Jadi semangat. Gitu. Ya. Wah, seru sekali. Wah, emang ya. Ini kayaknya aku ini deh kepikiran kayak sekali-sekali coba kita ngobrolnya sama suaminya Kak Juli ya. Oh Nah, iya. Kak Philip ya. Wah, ini Interviewnya. ya ya Iya, kan iya, jadi iya, yang iya. cowok gimana ya kira-kira ya gitu Boleh, kan. boleh, boleh, boleh. Atau langsung dua-duanya. Nah, Nah, boleh, 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 boleh. Kita kan ada 5 part ya ngobrol tadi itu bersama pasangan ini lah. Iya, karena saya percaya sih ya, maksudnya saya ini orangnya sangat dominan kan. Wah, hmm. sangat Oh, wow. emosional gitu ya. Tapi saya percaya seorang pria itu harus bisa jadi kepala. Apapun karakter dia, apapun misalnya orang bilang, tapi kan saya kan karakternya bukan orang dominan, saya kan bukan ciri seorang pemimpin. Enggak. Seorang pria itu harus bisa jadi kepala dalam keluarga. Itu harus, karena ada di dalam firman. Jadi Iya. seorang pria itu memang harus memaksimalkan diri dia, harus dekat sama Tuhan supaya apa? Supaya dia bisa jadi kepala buat keluarga, Iya, iya, iya. ya kan? Iya. Kayak Iya. saya seorang wanita ya, karakternya keras, wah gitu. Tapi Mm, mm, mm. saya tetap tunduk Iya. dengan suami saya. Karena apa? Karena dia bisa memimpin saya. Hmm. Dia memimpin itu bukan berarti dengan tangan besi gitu, enggak. Mm, mm, mm. Nah, tapi dengan kasih. Iya. Nah, saya bisa tunduk, saya menghormati dia. Nah, itu yang paling penting. Kalau Hmm. udah terbalik-terbalik, nah nanti akan konflik. Jadi seorang pria itu sebelum jauh menikah, persiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga. Ya, setuju. Ya, Aku salut sih, maksudnya terkadang memang kita tuh kebalik-balik guys. Jadi ngerasa bahwa yang cewek terlalu dominan, terus akhirnya kayak yang cowok tuh lebih bisa dikontrol sama ya, seorang istri ya, gitu kan. Nah, ya, aku benar-benar salut sama ya mungkin salah satu contohnya Kak Juli juga ya, bahwa memang karakter itu harus berada di bawah apa ya rohaninya gitu. Jadi ya, nggak boleh nomor satu tetap harus kerohanian, harus tetap kebenaran firman Betul. Tuhan gitu loh. betul. Karena aku pribadi mengerti ya bagaimana eh tipikal orang dominan gitu kan. Karena mamiku tuh juga orang dominan gitu. Dan ya banyak belajar juga gitu kan dari papi mami gitu kan. Dari Kak Juli juga cerita gini bagaimana eh seorang wanita tuh juga harus menundukkan diri apapun karakternya dia gitu. Ya, ya. Jadi kita nggak bersembunyi di balik itu karakter yang orang yang bilang, oh kamu kan ini. Itu kan secara Mm-mm. manusia. Tapi kalau Betul. secara kita balik lagi ke firman, kita harus tahu. Nah, supaya wanita atau istri atau calon bisa respect, ya sama. Seorang pria harus membangun secara rohani. Jadi saling, Banget. ya kan? Saling jadinya. Nah, makanya Iya. saya bisa respect saya itu nggak dipaksa. Maksudnya, iya udah terpaksa deh karena firman saya respect lah sama kamu. Enggak. Iya, Saya benar. bener-bener Willingly. murni. Saya kalau orangnya saya kan kalau dibilangin makin dilarang,
makin Makin ngeluncur dilakuin. Bukan. kayak gitu. Kamu nggak boleh gini, makin jadi gitu. Iya, iya, iya. Tapi suami saya tidak memperlakukan saya seperti itu. Justru malah dia dengan cara yang baik, lembut, tetap mengasihi, walaupun kasih taunya juga bukan yang dia tahulah cara menghandle ke apa Kerasnya Kak kerasnya Juli. saya. Nah, akhirnya saya dengan begitu kan saya jadi hormat. Saya Hmm, hormat, saya respect sama dia. Nah, karakter saya makin bertumbuh. Itu yes. kan berkat seorang kepala keluarga ya. Ya. Bukan saya yang jadi kepala karena saya yang lebih vokal apa. Saya yang jadi kepala. Oh, dia kebalik-balik akhirnya. Jadi nggak bertumbuh. Jadi Wah, untuk guys. pria tuh untuk membangun satu hubungan, makanya kenapa perlu dekat sama Tuhan? Karena dia akan menjadi kepala. Hmm, Jadi nggak asal sekedar, ih nggak apa-apa lah, baik kok orangnya, baik aja nggak cukup, harus sesuai firman. Itu dia. Hmm. Itulah guys. Iya. Jadi deg-degan ya. Hah? Jadi deg-degan. Kenapa? Ya deg-degan lah untuk gimana ke depan mencari Ya, pasangan. Ya nggak usah dipikirin banget harapan banget tidak lah. mengecewakan pasti. Nah itu loh. Itu guys. Terbaik sudah disiapkan Hasti. Itu Amin. dia. Amin, amin, Let's amin. go. Iya. Makin excited tahu kalau misal kita tuh dekat sama Tuhan tuh kayak makin excitednya tuh kayak apa ya yang Tuhan mau perbuat gitu kan. Apa ya yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku Iya. gitu. Iya, Belum betul. sampai nangis bentar tapi Ya, tuh sakit gitu kan. Nggak, sakit oh ya kayak waduh nggak enak nih. banget. Itu tadi makanya Hastin, karena apa kesengsaraan, tapi kalau kamu tetap bertekun, tahan uji, ada pengharapan baru. Nggak mengecewakan, bahkan yang terbaik. Let's go. Bertekun Iya, dulu, yang penting bertekun, nggak apa-apa. apa-apa nangis nangis ya apa. Tantangan-tantangan itu kan ada ya, yang penting kita bertekun. Justru itu bertekun kan karena apa? Karena kita punya iman sama Kristus. Itu dia. Cooling down, ya kan? Ngomong, tell yourself that rencana Tuhan tuh yang lebih baik. Siap. Itu, guys. Kita tunggu rencana Tuhan ya. Betul. Maksudnya apa yang mau Tuhan rencanakan? Nah, Ya, kalau mau tahu, Tekun lah. nah bertekun. nempellah sama Tuhan. Hmm. Tuh, Iya. guys. Nanti Ya. lain kali Hastin ngobrol sama Kak Philip lah ya. Wah, Nah, itu loh. itu dia. Itu loh. Nanti kita diskusikan dengan wajib. Wajib. Nanti kita ngobrol sama Kak Indi kali ya. Iya, Itu makanya. dia part 3-nya. Part tiganya Tiga asik ini. banget. Seru. Tapi emang nggak kerasa ya tiba-tiba udah jam 7 guys. Betul. Udah 1 jam. Ya ampun seru banget. Cepet banget nggak kerasa. Emang selalu seru ngobrolin tentang hubungan ya kan. Bagaimana kita benar-benar bisa mengupgrade diri kita dalam hubungan. Apalagi Betul. anak muda tuh apa ya kayak biasanya tuh hubungan tuh benar-benar jadi problematika nomor satu anak-anak muda gitu kan. Betul. Iya. Jadi ya inilah mungkin bisa jadi bekal buat kita semua yang mendengarkan gitu Betul. kan. Nggak Oke, cuman pasti apa? yang mungkin lagi cari pasangan juga, Ya, pengen yang ini, tuh. update lah dirimu dulu Nah, teman-teman. itu dia. Betul. Kadang Setuju kita banget itu. lupa di situnya sih memang. Betul, itu dia guys. Jadi ya ini bisa jadi bekal buat kita semua, buat Youters dan Good News Family ya kan. Mungkin nggak cuma buat anak-anak muda doang gitu kan, tapi mungkin buat yang sudah menikah, sudah Oh, punya Iya. pasangan, ini Iya. jadi apa ya kayak bener-bener iya, di remind kembali, remind kembali, diingatkan kembali, remind kembali, diingatkan kembali gitu kan, ya kan. Jadi ya semoga bisa memberkati amin. pendengar semuanya ya, Amin. Good News Family dan Youters semuanya. Ya. Terima kasih Kak Juli Ya. buat waktunya, buat sharing-sharingnya. Kami sangat-sangat terberkati dan seru banget. Selalu. Ini pertama kalinya kami benar-benar ada part 2 ya. Dengan orang yang sama, narasumber yang sama, dengan topik yang mirip-mirip gitu kan. Masih Karena sama lah. iya, karena memang benar-benar dibutuhkan sekali. Ya. Betul. Terima kasih Kak Terima kasih. Juli. Terima kasih untuk teman-teman semua yang juga sudah setia ya menunggu kita, mendengarkan kita di DTS. Jangan lupa terus dengerin kita di setiap hari Selasa. Ini jam 5 sampai jam 6 sore ya. Ya. Jam 5 sampai jam 6 sore cuman Iya. khusus hari ini kita memang jam 6 sampai jam 7. Tapi untuk Selasa-Selasa kedepannya kita kembali lagi di jam 5 sampai jam 6 sore di DTS bersama aku Esti. Dan aku Farel, kami pamit. Bye-bye.